Seleksi P3K 2022 tahun ini tentunya lebih berpihak kepada honorer. Salah satunya dengan meniadakan tes bagi honorer K2 dan guru-guru honorer negeri yang masa pengabdiannya minimal 3 tahun. Tapi ada usulan lagi nih teman-teman, katanya syaratnya minimal 5 tahun kerja. Jadi ini baru usulan, kira-kira kenapa sampai ada usulan seperti itu ya? Kalau begitu yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini kita akan membahas terkait yang baru-baru ini ada usulan bahwasanya syarat untuk seleksi P3K 2022 yang tanpa tes itu meski minimal 5 tahun. Kira-kira kenapa sih sampai ada usulan seperti ini ya teman-teman? Karena kalau ada usulan artinya ada alasan di balik usulan ini teman-teman. Nah, ini yang perlu kita tahu, kira-kira apa sih yang menjadi alasan sehingga munculnya usulan bahwasanya syaratnya ini mesti minimal 5 tahun. Oke, langsung saja kita lihat infonya teman-teman ya. Jadi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun ini kita ketahui bahwasanya lebih berpihak kepada guru honorer. Salah satunya dengan meniadakan tes bagi honorer K2 dan guru honorer negeri yang masa pengabdiannya minimal 3 tahun, namun mesti tercatat dulu di data pokok pendidikan atau Dapodik. Jadi ini adalah syarat yang harus dipenuhi bagi guru honorer negeri dan K2. Jadi untuk honorer negeri itu kalau misalkan sudah tercatat di Dapodik dan masa pengabdiannya sudah paling sedikit 3 tahun, maka tidak ada tes lagi bagi mereka nih teman-teman. Namun kebijakan ini berdampak besar. Ya, alasannya kenapa nih teman-teman? Jadi menurutnya Wakil Ketua Forum Guru Les Pasingret yakni Hasna, katanya kemunculan honorer bodong tidak bisa ditahan lagi. Ya, jadi menjelang ya seleksi P3K 2022 katanya banyak honorer yang bermunculan yang asalnya itu dari sekolah atau PAUD kemudian langsung didaftar di Dapodik SD, dan honorer bodong ini tidak kita tahu asalnya dari mana, kok tiba-tiba langsung ada di Dapodik nih teman-teman. Tentu ini sangat meresahkan bagi guru honorer non ASN yang memang benar-benar sebagai honorer negeri yang menjalankan tugas selama ini ya teman-teman. Jadi Hasna menyatakan kepada JPNN bahwa mereka ramai-ramai minta dimasukkan ke dalam daftar pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, melihat fenomena tersebut, Ibu Hasna sebagai Wakil Ketua Forum Guru Lulus Pasingret yang menyatakan bahwa agar seleksi tanpa tes ini mesti direvisi. Jangan hanya masa pengabdian minimal 3 tahun tetapi lebih dari itu. Seperti itu teman-teman. Ya, karena adanya honorer-honorer bodong ini yang mulai bermunculan, entah asalnya dari mana kok tiba-tiba terdaftar di Dapodik, seperti itu ya. Oke, next kita lanjut infonya nih teman-teman. Kata Hasna, masa kerja minimal 3 tahun ini mudah disisipi oleh honorer siluman, sehingga ia menyarankan masa kerja minimal 5 tahun agar yang bodong sulit untuk masuk. Jadi lebih lanjut Hasna menyatakan ya bahwasanya menjelang pemilu begini banyak macam-macam cara yang dilakukan untuk mendapatkan suara. Hasna khawatir pendataan honorer akan membuat jumlah tenaga non ASN yang membludak, dan yang memperkirakan jumlah honorernya di atas 3 jutaan baik guru, tenaga kependidikan, administrasi, dan teknis lainnya. Dan banyak yang silau yang tidak seberapa besarkah tega mengorbankan honorer asli demi memasukkan honorer siluman. Hasna juga berharap dengan penataan ulang ini seluruh honorer yang benar-benar mengabdi tidak tergeser lagi oleh tenaga non ASN baru. Hasna mengungkapkan menerima banyak laporan dari para guru yang kepala sekolahnya menerima honorer dari PAUD untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam.
Dan ada juga honorer di kecamatan yang memiliki jasa sarjana pendidikan masuk Dapodi Guru SD. Jadi seperti itu teman-teman, alasan mengapa Hasna mengusulkan bahwasannya syarat untuk non ASN negeri ini minimal 5 tahun. Kira-kira teman-teman sendiri sepakat tidak ya? Setuju tidak ya kira-kira kalau aturan ini diubah dan syaratnya harus minimal 5 tahun agar masuk kategori prioritas 3 ya. Nah, kalau teman-teman tidak setuju kira-kira apa alasannya, tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Dan kira-kira kalau teman-teman setuju dengan yang diusulkan oleh Ibu Hasna ini, jangan lupa tuliskan juga di kolom komentar ya, dan kita bahas di video berikutnya. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.